Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sosiologi, bertemu lagi bersama aku, Sela Nurul Hawa, dan rekan-rekan aku, Aulia Kasih dan juga Tasya Cinta Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemberdayaan masyarakat di Desa Sukadharma. Nah, pemberdayaan kali ini adalah tentang Bandeng Rorot yang terkenal atau biasa kita sebut sebagai Bestari di Desa Sukadharma. Nah, saya di sini akan meliput bersama dengan narasumber yang keren banget dan juga pastinya akan memotivasi kita. Narasumber yang pertama adalah Ibu Muroh Nurhayati sebagai Pokja 4 atau Kelompok Kerja 4 di bidang kesehatan, pelestarian lingkungan, dan perencanaan keluarga. Nah, dan juga rekan dari Ibu Nur ini ada yang namanya Ibu Sri Harsuni sebagai rekan dari Ibu Nur di Pokja 4. Langsung saja kita liput bersama. Pertama, kita menemukan disebut produk UMKM kita Bandeng Rorot. Sebetulnya bukan Bandeng Rorot dari Ibu Sukadharma, jadi di modifikasinya dari Bandeng Rorot itu kita sebut jadi Bestari. Bandeng isi tanpa duri gitu. Terus kenapa itu mungkin sering dengar karena pernah kita ada acara lomba di kabupaten. PKK-nya ya waktu itu tes Ria lomba, acara lomba di kabupaten. Nah kebetulan alhamdulillah meraih juara ketiga kita. Bandeng Rorot itu kita modifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini yang dibilang programnya kita cegah stunting. Kan itu ikan ya, daging ikan yang tadiannya hanya ibu-ibu suka ikan aja diolah, maksudnya daging ikan bandeng itu dikeluarkan, ikannya aja, tulangnya itu dibuang, terus dicampur dengan bumbu. Ibu-ibu taunya kita produk itu. Nah, setelah kita ada produk cegah stunting, kenapa enggak? Anak-anak kan biar suka ikan. Caranya untuk cegah stunting itu ternyata kita anak-anak diperkenalkan dengan protein, banyak protein, katanya seperti itu. Nah, jadi kepikiran biar anak juga mau makan ikan, tapi dikolaborasi dengan sayuran. Jadi si wortel atau bayam dicincang halus, diaduk dengan si daging itu, diberi bumbu, dimasukkan lagi ke kulit bandeng. Jadi nanti setelah dipepes tuh, dimasak, dikelakak, bentuknya bentuk ikan, tapi begitu dimakan nggak ada tulangnya. Apakah Ibu bisa menceritakan aktivitas seperti apa yang Ibu jalankan atau kondisi sehari-hari Ibu sebelum ada kegiatan pemberdayaan? Terima kasih atas kepercayaannya, Neng, dari kegiatan di sekolah. Mungkin ingin tahu kegiatan pemberdayaan itu bagaimana. Nah, kalau untuk ditanya sebelum ada kegiatan pemberdayaan, kegiatan kita biasanya itu ya rutinitas kita sebagai anggota keluarga, sebagai ibu rumah tangga ya biasa mengurus anak, mengurus rumah. Nah, setelah kita gabung, ya alhamdulillah banyak kegiatan yang kita ikuti. Jadi kader pemberdayaan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, awalnya bagaimana cerita Ibu dapat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat seperti saat ini? Awal kita jadi anggota atau jadi kader pemberdayaan masyarakat itu awalnya di tahun 2015 karena suami menjadi RT. Terpilihlah saat pemilihan kepala desa baru. Nah, suami itu kepilih di masyarakat menjadi ketua RT. Nah, diajukanlah ke kepala desa seperti itu. Jadi otomatis kita sebagai istri dari ketua RT otomatis harus dekat juga dengan masyarakat. Dan waktu itu bidan desa datanglah berkenalan, akhirnya menjadi kader posyandu untuk memfasilitasi kegiatan kesehatan. Itu diajaknya istilahnya, Bu, jadi kader posyandu juga ya, karena ibu suami jadi ketua RT, otomatis ibu harus ikut mensukseskan program kerjaan Pak RT. Oke. Manfaat kita yang diterima sebagai kader atau kita menjadi kader pemberdayaan itu dalam kehidupan, manfaatnya alhamdulillah kehidupan kita menjadi lebih terjamin, lebih apa ya, lebih
ya itu lebih berarti lagi karena kita mempunyai tambah ilmu, punya banyak wawasan, jadi lebih dihargai, lebih dibutuhkan oleh orang banyak. Alhamdulillah itu yang paling utama, karena sebagai manusia itu ya katanya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu nilainya tinggi menurut ada hadisnya. Terus dari segi keterampilan, bergabung menjadi kader pemberdayaan, keterampilan kita bertambah karena dalam pemberdayaan itu segala bidang ada. Kalau kita tidak malas untuk mengikutinya, keterampilan kita bertambah, bukan sekadar untuk mendidik anak, mengurus rumah tangga, ya salah satunya itu untuk menambah penghasilan keluarga pun kita dapat ilmunya. Semenjak adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, apalagi kita tergabung dalam kegiatan UMKM, perubahannya sangat yang tadiannya kita hanya ibu rumah tangga biasa, tidak punya kegiatan yang positif, artinya menjadi punya kegiatan yang positif yang menghasilkan untuk menambah keuangan keluarga. Nah, kenapa penting pemberdayaan masyarakat? Menurut pribadi saya sendiri juga sangat penting untuk menambah ilmu atau menambah wawasan para ibu rumah tangga kalau adanya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat merasa dihargai, diikutsertakan agar berdaya untuk memajukan kehidupan selain di perekonomian, kehidupan bermasyarakat juga merasa dihargai, diikutsertakan. Oh, ini pembangunan di desa ini kurang apa ya? Masyarakat itu diajak untuk berpikir bersama, artinya itu diberdayakan. Jadi penting sekali pemberdayaan ini ada di pemerintahan, terutama ya di paling bawah itu di kita di desa itu, terus paling bawahnya itu kita di tingkat RT dan para kader posyandu, insya Allah. Terus paling berkesan yang kita rasa, terutama yang saya pribadi pernah rasakan, dikasih kesempatan untuk lomba kegiatan di PKK, dan waktu itu di PKK lombanya dalam Pokja 1, tapi membawa produk Pokja 3. Pokja 1-nya itu pola asuh anak remaja di era digital, dan produk UMKM itu di Pokja 2. Jadi saat itu dilombakan di kabupaten, ibu mendapat kepercayaan dari kecamatan untuk lomba ke kabupaten, dan alhamdulillah meraih juara ketiga. Dan diapresiasi lagi kita dengan UMKM-nya kita diakui di kabupaten, dari ketahanan pangan memberikan bantuan perlengkapan untuk kita anggota UP2A-nya, UP2K-nya untuk melanjutkan produksi kita, keterampilan kita dilengkapi dengan bahan-bahan untuk pembuatan bahan makanan yang bisa dijual belikan seperti mixer, blender, oven, kompor gas, dan waktu itu bahan-bahan mentahnya pangan untuk produksi donat atau bolu waktu itu. Seperti itu, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi ibu pribadi, dan alhamdulillah untuk teman-teman di sekitar yang ada di Desa Sukadharma. Untuk harapan kedepannya, apalagi sekarang mau periode pergantian kepala desa, insya Allah harapannya sih kita tetap diberdayakan dan lebih maju lagi, lebih dihargai lagi, lebih diapresiasi lagi dari segala bidang, baik oleh dinas-dinas ataupun dari lingkungan sendiri. Jadi untuk menyimpulkan hal tersebut, masing-masing ibu-ibu PKK dan posyandu kami memberikan arahan atau kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan tupoksi terkait PKK, hal-hal yang memang sudah menjadi suatu kewajiban buat masyarakat